Konflik Israel-Palestina bukan sekadar perebutan wilayah. Ini adalah perjuangan panjang sebuah bangsa untuk mendapatkan haknya sebagai negara merdeka. Sudah berpuluh-puluh tahun, rakyat Palestina berjuang memiliki negara mereka sendiri yang merdeka, berdaulat dan bebas dari penderitaan yang berkepanjangan dan tiada batasnya. Hingga kini, lebih dari 150 negara, tepatnya 158 negara telah mengakui Palestina, termasuk negara-negara Eropa dan Amerika seperti Inggris, Kanada, Australia, Portugal, Prancis, Belgia, Luxembourg, Malta, dan Meksiko. Pengakuan ini terus bertambah, dengan banyak negara Amerika Selatan, Afrika, dan Asia juga telah mengakui Palestina sebelumnya. Tapi, masih ada puluhan negara, termasuk negara-negara besar dunia, yang belum atau tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Mengapa mereka tidak mendukung? Dan seperti apa penderitaan yang dialami rakyat Palestina setiap harinya? Beberapa negara yang tidak mengakui kemerdekaan Palestina antara lain Amerika Serikat, Israel, Jepang, Jerman, Italia, Belanda, Yunani, Singapura, dan Korea Selatan, termasuk negara tetangga kita, Papua Nugini. Alasan mereka berbeda-beda. Amerika Serikat menolak pengakuan sepihak. Washington bersikeras bahwa status Palestina hanya bisa ditentukan melalui negosiasi langsung dengan Israel, bukan pengakuan internasional. Selain itu, Israel merupakan sekutu strategis Amerika Serikat dalam bidang militer dan ekonomi. Israel, secara terang-terangan menolak ide negara Palestina. Pemerintah Netanyahu menyebut pengakuan negara Palestina akan menghadiahkan terorisme kepada Hamas. Jepang mendukung solusi dua negara, tapi menunda pengakuan resmi karena tekanan diplomatik dan hubungan erat dengan Amerika Serikat. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Italia, dan Belanda, secara prinsip mendukung solusi damai, tapi belum mengakui Palestina dengan alasan keamanan dan stabilitas kawasan. Singapura dan Korea Selatan juga mengambil sikap hati-hati karena hubungan militer dan teknologi yang kuat dengan Israel. Bagaimana dengan Indonesia? Melalui pernyataan Presiden Prabowo dan Menteri Luar Negeri, Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, dunia terus berubah. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Kanada telah mulai mengakui Palestina secara resmi pada 2025. Keputusan ini muncul setelah meningkatnya tekanan publik internasional, laporan pelanggaran HAM yang semakin parah, dan penderitaan rakyat Palestina yang terus berlangsung. Pengakuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju solusi dua negara yang adil dan damai. Di balik semua perdebatan politik, ada kenyataan pahit yang tak terbantahkan, yaitu penderitaan rakyat Palestina. Rumah sakit di Gaza diserbu militer, pasien dipindahkan paksa, dan fasilitas kesehatan dihancurkan. Infrastruktur air dan sanitasi dirusak, membuat warga hidup dalam kondisi tidak layak. Lebih dari separuh situs budaya dan agama Palestina hancur akibat serangan. Ribuan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, menjadi korban serangan tanpa henti. Banyak laporan internasional menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran hukum internasional, bahkan indikasi kejahatan perang. Namun, belum ada tindakan apapun yang bisa dilakukan untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Amerika Serikat sebagai negara sekutu berat Israel selalu memposisikan diri sebagai pembela dan tameng Israel. Apapun yang dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza, Amerika Serikat cenderung diam, bahkan selalu memveto kebijakan yang dikeluarkan PBB mengenai kejahatan perang atau genosida yang dilakukan Israel. Pengakuan terhadap Palestina bukan hanya soal politik, ini soal kemanusiaan. Ketika dunia diam, penderitaan terus berlangsung. Dan rakyat Palestina selalu menderita. Kelaparan merajalela dan kematian selalu datang setiap saat. Bantuan internasional yang selalu datang, akan selalu disabotase oleh Israel. Solidaritas bukan hanya suara, tapi tindakan. Apa tindakan yang bisa dan negara kita lakukan? Memboikot semua produk Israel dan Amerika Serikat.
Atau ada pendapat lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.